Rehearsals atau dalam bahasa Indonesia berarti latihan. Dalam bagian ini adalah waktu yang tepat di mana sutradara dengan pemain dapat menjalin sebuah chemistry. Kemudian, para pemain dapat melakukan latihan agar pada saat produksi, para pemain dapat lebih leluasa karena sudah latihan terlebih dahulu. Latihan atau rehearsal dilakukan tidak menggunakan set dan tidak diikuti oleh tim produksi karena rehearsal di sini gunanya untuk membuat para pemain jauh lebih leluasa dalam berperan dalam mendalami karakternya. Bila rehearsal dilakukan menggunakan set dan tim produksi itu akan membuat biaya produksi membengkak. Di dalam rehearsal, para pemain sangat diperbolehkan mengalami kesalahan karena agar pemain dapat benar-benar merasakan apa yang harus dilakukan di dalam karakter. Sebelum melakukan rehearsal, kita harus membaca naskah secara keseluruhan dan sampai hatam. Pembacaan adalah waktu yang tepat untuk membahas tema cerita. Ini bukan tentang mengkritik sebuah naskah, tetapi bagaimana setiap aktor mengalami materi dan perannya di dalamnya. Minta aktor Anda untuk mendiskusikan tujuan cerita. Diskusi ini mungkin mengungkapkan berbagai pendapat, dorong semua sudut pandang, tetapi tidak memaksakan satupun dari Anda. Jangan lupa mencatat juga apa yang telah dirubah ketika rehearsal. Kita juga harus merekam adegan ketika sedang rehearsal. Manfaat ketika kita merekam adalah rekaman memberikan kesempatan untuk menilai pekerjaan pada layar dari melihat apa yang berfungsi di layar. Pemeran menjadi nyaman dengan hadiah kamera. Sutradara mungkin menangkap tingkah laku yang halus di dalam seorang aktor yang mungkin perlu ditangani. Sutradara juga dapat mulai melihat di mana sebaiknya meletakkan kamera dan dari sudut apa. Situasi khusus, sutradara sering dihadapkan pada keragaman akting yang luar biasa, gaya dari bakat yang dia gunakan dalam sebuah adegan. Beberapa aktor dilatih untuk berimprovisasi. Sutradara juga perlu menggunakan semua tipe muslihatnya untuk menggabungkan gaya akting dan situasi khusus ini bersama-sama, sehingga pemandangannya terlihat seperti semua orang di layar adalah bagian dari keseluruhan. Blocking action. Saat blocking atau membuat koreografi sebuah adegan, jangan tunjukkan dan memberitahu aktor apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, biarkan adegan itu untuk tumbuh secara organik, mulai aktor tanpa gerakan, mungkin duduk. Ketika itu ditunjukkan dalam naskah atau ketika para aktor merasa terdorong untuk bergerak, mereka harus melakukannya. Jadi, sedikit demi sedikit saat adegan itu diulang, berbagai tindakan dikenal sebagai bisnis akan berkembang dan adegan akan mulai mengambil bentuk. Ide bisnis adalah untuk mengintegrasikan otentik perilaku ke dalam kinerja aktor. Contoh bisnis adalah menyalakan sebatang rokok pada momen penting dalam adegan atau goyangan satu set kunci untuk memecahkan tegang mengheningkan cipta. Kemudian ada discovering beats. Setiap adegan memiliki banyak ketukan kecil yang menyatu membuat tujuan utama dari adegan. Improvisasi. Selama latihan, sutradara dan aktor sering suka berimprovisasi adegan untuk membantu memperjelas makna adegan, subteks, atau ketukan dramatis. Improvisasi adalah penggunaan penemuan secara spontan di mana aktor mempertahankan karakter dan situasi tetapi tidak terikat pada teks. Penuh arti aktor mana yang nyaman dengan bentuk pekerjaan ini harus ditangani sejak awal proses. Sebagai contoh, anggaplah sebuah adegan dari naskah diatur pada kursi taman. Seorang pria berusaha memutuskan hubungannya dengan seorang wanita. Sutradara dapat meminta para pemain untuk berimprovisasi adegan banyak cara. Dengan setiap kinerja mengeksplorasi nuansa emosional yang berbeda dan halus di dalam situasi khusus itu. Communications on set. Sutradara dan aktor terus-menerus memperbaiki adegan dengan mengasah ketukan, merestrukturisasi dialog, dan menciptakan bisnis. Dengan setiap penyesuaian, mereka semakin dekat mengembangkan singkatan untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan melakukan. Buku catatan sutradara akan mencakup hal-hal penting detail berdasarkan pengamatannya selama latihan dan percakapan pribadinya dengan setiap aktor. Dia akan menemukan bahwa arah tertentu bekerja lebih baik daripada yang lain. Sutradara mengandalkan catatan ini sehingga dia bisa mengatakan hal yang tepat di lokasi syuting untuk memicu kinerja. Lain kali, sutradara dan aktor akan bekerja bersama-sama di set, di mana waktu akan menjadi faktor penting. Jika mereka dapat bekerja sama secara efisien, masalah yang berkaitan dengan skrip dan kinerja dapat diselesaikan dengan cepat.
Interviews. Film dokumenter didasarkan pada spontanitas. Subjek dari dokumenter bukan aktor, jadi tidak ada latihan untuk sebuah kejadian. Seringkali, sutradara berada di lapangan dengan kamera, menangkap subjek saat mereka menjalani kehidupan mereka. Yang terpenting, pewawancara harus siap dan memiliki ekspektasi yang jelas tentang apa yang akan disumbangkan oleh setiap orang yang diwawancarai. Bahkan, mungkin ada menjadi prawawancara yang dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Produser. Jadwal latihan produser bertanggung jawab atas logistik dan perencanaan jadwal latihan. Segera setelah bagian-bagiannya dilemparkan, buat daftar ketersediaan semua orang dan latihan waktu. Kebanyakan orang merasa lebih mudah untuk bekerja dengan yang telah ditentukan jadwal dan mengkomunikasikan aura profesionalisme. Key points. Tujuan dari periode latihan adalah untuk melatih ketukan dan bisnis. Akan ada sedikit waktu untuk melakukannya ini selama produksi. Kemudian, proses penemuan adalah segalanya. Sekali kamu tahu bagaimana bagian itu harus bekerja, itu akan memberitahu semua aspek fotografi utama. Kemudian, gunakan latihan untuk mengembangkan rasa saling percaya dengan aktor dan singkatan untuk berkomunikasi dengan mereka. Lalu yang terakhir ada garis tips antara terlalu banyak berlatih dan berlatih terlalu sedikit.